Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik yang Kafiki muliakan, alhamdulillah pada hari ini tepatnya ba'da maghrib kita bisa kembali berjumpa ya. Qadarullah nih adik-adik ya, di bulan Mei ini Kak Vicky banyak sekali urusan keluarga ya. Pertama, ibunya Kak Vicky masuk rumah sakit, terus istrinya Pak Kak Vicky juga masuk rumah sakit. Jadi Kak Vicky suka bolak-balik ke masjid ya. Nah, Kak Vicky minta doakan nih dari adik-adik sekalian yang soleh-solehah, biar Kak Vicky dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu hari ini temanya apa? Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ini Ya'juj dan Ma'juj itu kayak Upin dan Ipin bukan sih? Iya. Kok iya? Kok iya? Ya'juj dan Ma'juj adik kakak ya? Saudara kembar gitu, iya? Mungkin. Coba Kak Vicky mau tanya, ada yang udah pernah ketemu belum sama Ya'juj Ma'juj? Belum lah Kak Vicky. Orang Ya'juj dan Ma'juj nanti keluarnya setelah hari akhir kok, udah mau dekat-dekat hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj baru keluar. Dajjal aja belum keluar, masa Ya'juj Ma'juj udah ketemu sama aku? Hehehe. Baik adik-adik yang Kak Vicky muliakan, hari ini temanya kita melanjutkan kisah setelah Dajjal sang pendusta. Ada berapa kajian tuh waktu itu? Ada 3 ya. Kita sudah bahas dari mulai, sudah belajar dari mulai Dajjal itu apa, Dajjal itu sekarang di mana, Dajjal itu keluarnya di mana, Dajjal itu kayak gimana, Dajjal itu artinya apa, terus dia bisa apa aja. Pokoknya semua dari awal dia muncul hingga dia mati sudah kita pelajari. Nah, bagi teman-teman atau bagi adik-adik nih yang ketinggalan pelajaran, maka kalian bisa lihat video di YouTube. Adik-adik ada iklan sebentar ya. Ntar ya, tunggu sebentar ya. Iya. Ya'juj dan Ma'juj. Adik-adik mohon maaf ya, ada iklan Shopee Food. Nah, tadi sampai mana tuh Kak Vicky lagi bicara? Oh iya, tentang kisahnya Dajjal sampai dia mati adik-adik ya. Nah, setelah itu ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu kan Nabi Isa turun lalu membunuh Dajjal, lalu Nabi Isa pun memimpin ya menjadi seorang pemimpin di dunia. Dan keadaan di dunia kala itu adik-adik nanti semuanya sejahtera. Tapi ya, di balik kesejahteraan itu ternyata Allah memberikan ujian lagi nih ya kepada Nabi Isa dan juga kaum muslimin. Apa ujiannya?
yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, yang artinya hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Masya Allah. Nah, ini adik-adik, kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di akhir zaman nanti, ya, Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar, ya, begitu. Lalu adik-adik yang Kak Vicky muliakan, Allah juga berfirman, qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, yang artinya mereka berkata, wahai Zulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang suka berbuat kerusakan, sukanya bikin kerusakan, adik-adik rahimakumullah. Ya, maka bolehkah kami membayarmu dengan imbalan agar kamu membuatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka. Wah, adik-adik rahimakumullah, kalau tadi di surat Al-Anbiya, sekarang ada di surat Al-Kahfi. Dari sini nih adik-adik, dari kedua ayat ini kita akan ambil pelajaran dulu ya, sebelum kita berpindah ke halaman berikutnya. Pertama, ya, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang sudah ada dari zaman dahulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini ada seorang raja yang soleh, yaitu Raja Zulqarnain, dulu menguasai di bumi ini. Allah kasih kerajaan yang sangat besar, adik-adik rahimakumullah, tapi tidak sebesar Nabi Sulaiman ya. Dia, adik-adik, ya, dimintai tolong oleh sebuah kaum, ya, agar membuat tembok, agar membuat dinding pemisah antara kaum tersebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, setelah tembok itu dibangun dan mereka jalannya ditutup oleh Zulqarnain, tentunya atas izin Allah, adik-adik ya, maka Ya'juj dan Ma'juj mulai hari itu sampai nanti di hari akhir terjebak di suatu tempat. Kak Vicky, tempatnya di mana? Kak Vicky nggak tahu adik-adik ya, karena itu rahasia Allah. Sama juga waktu kita membahas atau kita mempelajari kisahnya Dajjal. Dajjal nggak tahu tempatnya di mana. Mau dicari pakai Google Map, mau dicari pakai satelit, itu kayaknya nggak akan ditemukan adik-adik. Ada yang tahu nggak kenapa kita nggak akan bisa menemukannya? Iya, silakan, Akila. Karena Allah, karena itu menyamar kali Pak Ustadz temboknya. Satu lagi siapa nih? Ayo. Zalea. Iya. Apa jawabannya? Karena itu hal yang gaib. Pinter jawabannya ya, Akila sama siapa tadi? Siapa namanya? Namanya nggak jelas.
Oh iya iya iya. Nanti kamu tulis aja ya nama kamu siapa. Soalnya suaranya kurang jelas ya. Barakallahu fiik. Nah, dimatikan lagi ya mikrofonnya ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, tadi teman kita Akila sama satu lagi tadi ya, Kak Vicky nggak jelas namanya siapa. Jawabnya pinter ya, karena itu termasuk hal yang gaib adik-adik ya. Itu atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyembunyikan, maka kita nggak bisa mau cari-cari, mau menjelajahi bumi, nggak akan ketemu ya. Lalu pelajaran berikutnya adik-adik, Ya'juj dan Ma'juj ini suka berbuat kerusakan ya. Mereka tuh seneng banget buat kerusakan. Bahkan nih nanti Kak Vicky sampaikan hadisnya, tapi nggak di kajian ini ya. Saking mereka tuh bikin kerusakan adik-adik rahimakumullah, dia itu kalau lewatin satu kampung, maka satu kampung itu, satu kota itu langsung dihancurin. Kalau nemu sebuah danau yang luas, danau itu diminum sama mereka sampai danaunya habis, nggak ada airnya. Ya'juj dan Ma'juj sukanya berbuat kerusakan. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk tanda-tanda dari berbagai macam tanda-tanda akan munculnya hari kiamat. Ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti pada hari kiamat. Ya. Allah berfirman, Allah bercakap-cakap dengan Nabi Adam alaihi salam. Allah, "Wahai Adam." Maka Adam pun menjawab, "Labbaika wa sa'daika ya Allah." Aku menyambut dan memenuhi panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan berada di sisimu. Maka Allah pun berfirman lagi, "Sisihkanlah pasukan neraka." Maksudnya nih ada makhluk-makhluk Allah kan tuh dari kalangan manusia dan jin, maka dipisahin tuh ya. Nah, di antara mereka itu ada pasukan neraka. Ya. Ia berkata, maka Adam berkata, "Apakah pasukan neraka itu wahai Allah?" Maka Allah berfirman, 999 dari setiap 1000 orang. Subhanallah. 999 dari 1000 orang. Lah, berarti kalau ada 1000 orang, yang masuk ke nerakanya 999 orang, yang satunya cuma masuk surga. Berarti penghuni neraka sangat banyak sekali adik-adik. Maka ketika itu anak-anak menjadi beruban, setiap ibu yang mengandung menjadi keguguran, dan manusia terlihat seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih ya, dan mereka berkata, yakni para sahabat ketika mendengar hadis ini, ya, "Siapakah satu di antara kami tersebut?" Ya. Maka Allah berfirman, "Berilah kabar gembira karena satu berasal dari kalian, yaitu 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj." Berarti adik-adik, dan ini hadis riwayat Al-Bukhari. Berarti adik-adik rahimakumullah, jumlah satu manusia itu bisa sebanding dengan 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Berarti Kak Vicky, kalau misalkan di Indonesia ada 100 orang, misalkan adik-adik 100 orang, berarti perbandingannya seperti 1000 Ya'juj dan Ma'juj. 100 orang dikali 1000 berarti 100.000. Subhanallah adik-adik. Ya. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan atau kita kalikan ya adik-adik ya, jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu sangat banyak. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Misalkan ya adik-adik, nanti di zaman Nabi Isa
Contohnya ya, ada sekian juta umat manusia, sekian juta orang Islam, orang Muslim. Maka ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar adik-adik, itu perbandingannya satu orang Muslim seperti 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang kalau misalkan main bola, nih yang suka main bola nih siapa nih ya? Kalau ada orang main bola, satu orang lawannya 1000, kira-kira menang apa kalah adik-adik? Kalah. Kalah ya. Satu orang main bola, satu orang lawan 1000 ya pasti kalah lah. Ini apalagi adik-adik kalau misalkan berperang. Kalau berperang 1 lawan 1000, ya Allah, ini mah susah menangnya ya, kecuali kalau ditolong sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini juga adik-adik, dari hadis ini kita mengambil pelajaran kalau penghuni neraka lebih banyak ketimbang penghuni apa? Penghuni surga. Maka kita doa dulu ya kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Amin. Nah, adik-adik harus sering-sering doa minta surga ya. Nah, gitu. Berikutnya, seperti apa sih Ya'juj dan Ma'juj? Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj wajahnya lebar, adik-adik. Terus matanya sipit. Terus apa lagi? Rambut di atasnya sini ya ada warna putihnya. Di sini ya nih adik-adik nih. Terus kalau mereka itu suka turun dari tempat yang tinggi ke bawah dengan cepat, ya. Dan wajah mereka seperti baju perang yang sedang ditempa, yang sedang diketok-ketok adik-adik rahimakumullah. Alias kata para ulama, wajah mereka tuh merah, ya, begitu. Nah, ya kita ulangi lagi, Ya'juj dan Ma'juj wajahnya lebar gitu adik-adik ya. Terus apa lagi? Matanya sipit. Nah, di sini ada nggak yang matanya sipit? Nggak ada ya. Mudah-mudahan matanya besar-besar. Belum, begitu adik-adik ya. Terus mereka itu rambutnya di bagian atasnya berwarna apa tadi? Warna putih ya. Terus wajahnya warnanya apa ya Zid? Wajahnya berwarna apa? Warna merah ya, begitu. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Nah, ya. Ini dihafalin ya adik-adik. Kak Vicky, berarti kalau aku ketemu orang wajahnya lebar, matanya sipit, itu keturunannya Ya'juj Ma'juj ya? Belum tentu adik-adik ya, belum tentu ya. Begitu. Berikutnya, Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang kuat sekali. Bahkan adik-adik rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam itu sampai-sampai diperintahkan oleh Allah agar sembunyi, ya, sembunyi di Gunung Tur. Ada sebuah gunung namanya Gunung Tur di daerah Syam adik-adik ya, kalau Kak Vicky tidak salah. Cuma Kak Vicky tadi saat menulis ini lupa mau cari di Google Map, mau cari di Google bentuknya atau lokasinya di mana ya. Gitu. Jadi saat ini kita baca dulu yang ada di layar ya. Itu gunung namanya Gunung Tur. Nah, semua tuh adik-adik rahimakumullah ya,
Nabi Isa dan orang-orang yang berada di sekitar Nabi Isa, masyarakat kaum muslimin mengungsi ke Gunung Tur. Mereka berlari, bersembunyi, ngumpet, ya. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Lagi-lagi ini adalah perintah Allah, adik-adik ya. Kalau misalkan mereka mungkin mengikuti hawa nafsu, mereka pasti akan bilang, ngapain kita takut sama Ya'juj Ma'juj? Kan ada Nabi Isa nih. Orang Nabi Isa aja nafasnya bisa bikin orang kafir meninggal. Masih ingat gak adik-adik kemarin waktu kita bahas, waktu kita cerita tentang Dajjal? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa bernafas, nafasnya kena orang kafir, orang kafirnya pada meninggoy. Iya, begitu adik-adik. Nah, tapi karena mereka itu orang-orang yang taat kepada Allah, mereka taat kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka nggak ngeyel adik-adik, mereka nggak ngelawan. Oh, sami'na wa ata'na. Oke deh, ayo kita ngumpet ke Gunung Tur. Nah, Allah juga adik-adik rahimakumullah ya, Allah membuat Ya'juj dan Ma'juj sangat kuat. Lagi-lagi nih adik-adik, Allah menguji orang-orang beriman dengan musuh-musuh yang kuat. Badan-badannya kuat, persenjataannya juga kuat. Sehingga kata para ulama, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka walaupun pasukan tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya, misalkan nih di zaman sekarang ada pesawat jet, ada roket, ada nuklir, dan ada persenjataan macam-macam adik-adik ya. Itu nggak bisa mengalahkan apa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya, begitu. Lalu adik-adik rahimakumullah, ini halaman terakhir ya. Imam Ibnu Hajar, beliau adalah seorang ulama ahli hadis adik-adik rahimakumullah. Imam Ibnu Hajar menyebutkan perihal bentuknya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ibnu Hajar mengatakan kalau Ya'juj dan Ma'juj itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, adik-adik rahimakumullah, kelompok yang bertubuh besar, ya. Lalu yang kedua, kelompok yang bertubuh tinggi, ya. Kata para ulama, tingginya itu setinggi-tinggi pohon-pohon arak, pohon-pohon arak itu yang tinggi itu loh, adik-adik ya, yang ada di hutan-hutan itu, ya. Lalu yang ketiga, kelompok yang telinganya besar-besar. Telinganya caplang-caplang adik-adik, kayak apa ya? Binatang apa yang telinganya lebar adik-adik? Kayak gajah. Kayak gajah gitu adik-adik ya. Besar telinganya sehingga kata Imam Ibnu Hajar menutupi yang lainnya. Nah, cuma adik-adik rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar ini ya mengambil pendapat dari hadis yang lemah. Cuma nggak apa-apa ya, Kak Vicky masukkan, karena ya mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan buat kita, ya begitu. Dan adik-adik rahimakumullah, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan manusia. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bukan monster, bukan dari bangsa jin, bukan dari hasil kreasi genetik ya, atau uji coba laboratorium. Kayak orang-orang kafir bilangnya begitu adik-adik ya. Ya'juj Ma'juj itu adalah monster-monster buatan manusia. Ya namanya juga orang kafir, mereka tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan, yaitu dalam Al-Quran. Mereka juga nggak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi mereka percayanya dengan apa yang mereka buat saja, ya, begitu. Nah, dari sini adik-adik kita jadi tahu bahwa Ya'juj Ma'juj itu kayak kita sama nih, ya, manusia, ya, begitu. Keturunan manusia, mereka beranak pinak, mereka makan, mereka minum. Cuma itu tadi jumlah mereka sangat banyak dan mereka itu sangat kejam, mereka itu suka buat kerusakan, jumlah mereka itu banyak banget adik-adik, dan mereka tidak beriman kepada Allah. Kata para ulama, orang-orang Ya'juj Ma'juj itu tidak beriman kepada Allah dan mereka termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Kafir gimana dalilnya? Kak Fikri dari tadi ngomong terus dalilnya cuma sedikit. Insya Allah adik-adik pada pertemuan berikutnya Kak Fikri akan sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Nah ini halaqah sekarang atau kajian hari ini adalah pembuka dulu, muqaddimah ya tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj ya. Nah, sampai di sini adik-adik rahimakumullah, ada yang mau nanya enggak? Siapa yang mau bertanya? Kalau mau tanya, sebutkan namanya, tinggalnya di mana. Silakan yang ingin bertanya. Iya, Akilah. Mau nanya apa, Akilah? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullah. Keturunannya kan manusia, tapi siapa yang pertama kali ngelahirin Ya'juj dan Ma'juj? Oh, pertanyaan bagus sekali ini, luar biasa. Nah, adik-adik rahimakumullah, Kak Fikri, kata Kak Fikri kan Ya'juj Ma'juj itu kan keturunan manusia. Emang nenek moyangnya siapa? Tadi Kak Fikri habis baca buku ensiklopedia adik-adik. Kak Fikri baca-baca perkataan para ulama, ya, mereka menyebutkan kalau Ya'juj dan Ma'juj itu ada keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ada keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Begitu adik-adik ya, begitu Akilah. Ya, cuma yaitu tadi, Kak Fikri kok keturunan Nabi jadi orang jahat? Ya, memang seperti itu adik-adiknya. Ada orang-orang yang Allah sudah takdirkan dia menjadi orang beriman. Seperti kita nih sekarang nih, semuanya beriman kepada Allah, semuanya percaya sama Allah, semuanya sholat, semuanya puasa di bulan Ramadan, ya, suka baca Quran. Ada juga orang-orang yang kafir, mereka nggak mau percaya sama Allah, nggak mau percaya sama Nabi Muhammad. Begitu ya. Ada lagi. Oh, siapa namanya nih yang angkat tangan? Aisyah. Aisyah, masya Allah. Aisyah tinggal di mana? Cijantung. Oh, Cijantung. Itu dekat rumah Kak Fikri dong sini ya. Masya Allah. Aisyah mau nanya apa? Berarti Ya'juj dan Ma'juj bukan dua orang dong, Ustaz. Ada kelompok. Betul Aisyah, Ya'juj dan Ma'juj ternyata bukan saudaranya Upin dan Ipin. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah kaum yang sangat banyak. Ya, itu nama saja. Seperti bangsa, ada bangsa apa? Ada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia cuma satu, banyak nih kita bangsa Indonesia. Kita cinta tanah Indonesia ya. Kita cinta negara kita. Ada lagi bangsa Cina. Nah, Cina tuh di negara Cina. Ada bangsa Arab, nah di Arab begitu, bukan satu ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah nama kaum seperti itu. Oke Aisyah? Ya. Ada lagi siapa yang mau nanya? Siapa nih yang angkat tangan? Nggak ada namanya.
Rania mau nanya apa, Nak? Namanya Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa namanya ada dua? Atau kamunya? Nah, Rania bertanya adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky, kok namanya Ya'juj dan Ma'juj? Ya, kalau satu kaum namanya satu aja, ya itu dia Rania. Kak Vicky nggak tahu kenapa dinamakan sama Allah di dalam Al-Quran Ya'juj wa Ma'juj, ya begitu ya. Mungkin itu sebuah penamaan saja yang Allah inginkan, ya begitu ya. Yang penting kita jadi tahu nih Ya'juj dan Ma'juj itu ternyata bukan dua orang, ternyata banyak orangnya ya. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa namanya? Iya. Kanaya, iya Kanaya tinggal di mana? Di Ciracas. Oh, Ciracas deket ya, Masya Allah. Ngomong-ngomong, Kanaya sekolahnya di mana? Di Mahat Al-Ansor Al-Islami. Oh, Al-Ansor, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Kanaya mau tanya apa? Ya'juj dan Ma'juj, tubuhnya mirip manusia nggak? Kanaya nanya adik-adik, Kak Vicky, Ya'juj dan Ma'juj itu bentuknya kayak manusia apa enggak? Iya Kanaya, bentuknya seperti apa? Seperti manusia kayak kita nih, biasa. Tangannya dua, kakinya dua, kepalanya satu, matanya dua, telinganya dua, mulutnya satu. Itu adik-adik. Nah, kalau misalkan tangannya 8, kakinya 7, gimana jalannya? Repot ya. Jadi seperti manusia ya, karena memang keturunan manusia. Tadi Kak Vicky baca Ya'juj dan Ma'juj itu ada keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam ya. Siapa lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, berarti kita cukupkan dulu ya kajiannya ya hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya, pekan depan. Baik adik-adik rahimakumullah, sudah setengah jam kajian ini berlangsung, dan ngomong-ngomong sebentar lagi sholat isya. Nah, bagi yang laki-laki, sholat isyanya ke masjid ya. Jangan lupa ambil wudhu dulu dari rumah, terus pergi ke masjidnya dengan tenang sama Abi ya. Terus sampai di masjid jangan lari-larian, jangan bercanda, sholatnya harus khusyuk ya. Ataupun bagi yang perempuan, sholatnya di rumah tapi harus tepat waktu. Hari ini cukup dulu adik-adik. Kita tutup halaqah kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah. Masya Allah, dadah. Iya. Wa jazakumullahu khairan.